Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya mau tanggapi sebuah video dari seseorang yang mengatakan bahwa tidaklah tepat untuk mengatakan Tuhan Yesus memiliki dua natur, 100% adalah Allah dan 100% adalah manusia. Bagi dia, nilai persennya daripada kemanusiaan dan keilahian Tuhan Yesus adalah relatif. Mari kita lihat dulu apa yang dikatakan orang ini, dan setelah itu kita akan tanggapi berdasarkan ajaran kebenaran firman Tuhan. Apakah Tuhan Yesus benar memiliki natur 100% adalah Allah dan 100% adalah manusia? Mari kita lihat dulu video ini. Tuhan Yesus ini apa sih? Ya kan dia ini katanya manusia. Terus 100% manusia, 100% Tuhan juga. Ya kan dah. Apakah bisa kayak gitu, Bung? Ya. Pertama, bener-bener di dalam saya ngerti gini, sebenarnya Ah. konteks ini juga konteks yang salah. Oh. Karena berapa persentasinya itu relatif nilainya. Dari mana kita tahu? Alkitab bilang Yesus itu mengosongkan dirinya. Oke. Mengambil rupa seorang hamba. Saya tanya, mengosongkan diri berapa persen? Nggak bisa Dia yang menganggap kesetaraan dirinya dengan Allah bukan sebagai milik yang dipertahankan. dipertahankan. Ya. Sebaliknya dia mengosongkan. Saya tanya berapa persen dia kosong kalau dia. So the answer adalah menyebutkan 100% itu juga bukan konsep yang tepat. Sebelumnya kita lihat dulu kitab Injil Yohanes pasal pertama ayat 14. Di sini dikatakan oleh firman Tuhan, firman itu telah menjadi manusia. Firman yang dimaksud di sini di ayat yang pertama yaitu adalah Allah. Jadi Tuhan Yesus adalah Allah 100%. Jadi ketika Tuhan Yesus adalah Allah menjadi manusia, yang menjadi pembahasannya adalah maka natur keilahian Tuhan Yesus berapa persen lagi dan natur kemanusiaan Tuhan Yesus berapa persen lagi. Nah, menurut orang dalam video tadi mengatakan bahwa Tuhan Yesus ya tidak lagi tepat mengatakan 100% memiliki natur ilahi dan 100% memiliki natur manusia. Apa alasannya? Dia mengutip kitab Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Nah, firman Tuhan mengatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi alasan orang ini untuk mengatakan tidak tepat ya bahwa 100% Tuhan Yesus memiliki natur ilahi dan 100% ya, Tuhan Yesus memiliki natur manusia, karena dia mengutip kata mengosongkan dirinya sendiri. Bagi dia mengosongkan dirinya sendiri tidak jelas nilai persennya. Jadi bisa saja hanya 80% memiliki natur ilahi, hanya 80% memiliki natur manusia. Bagi dia tidak jelas, makanya dikatakan relatif. Artinya dia meragukan bahwa Tuhan Yesus memiliki natur 100% ilahi dan 100% adalah manusia. Dia meragukan karena dia mengutip kata mengosongkan dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara, kita harus lihat ya. Di yang ke-6 dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah. Jadi jelas ya. Tuhan Yesus adalah Allah dan ketika dia menjadi manusia dikatakan tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi waktu Tuhan Yesus menjadi manusia maka ada yang hal kesetaraan dengan Allah tidak dipertahankan ya oleh Tuhan Yesus waktu dia menjadi manusia. Nah, pertanyaannya adalah kesetaraan apakah itu? Ya, kesetaraan dengan Allah yang dimaksud itu apa? Apakah yang dimaksud di situ adalah hakikatnya, nilai persennya dari natur keilahiannya? Jawabannya tidak.
kesetaraan dengan Allah yang tidak dipertahankan oleh Tuhan suatu dia menjadi manusia, bukan berbicara tentang hakikatnya atau nilai persen dari natur keilahian, bukan. Tapi kesetaraan dengan Allah yang dimaksud di sini adalah kehormatan dan kemuliaan yang dimiliki oleh Allah. Jadi dalam hal kehormatan ya, dan kemuliaan saja. Waktu Tuhan Yesus menjadi manusia, dikatakan dia menjadi seorang hamba. Hamba posisi rendah. Dia menderita. Berbeda dengan ya, Allah yang dimana penuh kehormatan dan kemuliaan. Jadi yang setara dengan Allah yang dimaksud di sini bukan masalah hakikat atau nilai natur keilahiannya. Bukan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah dalam hal kehormatan dan kemuliaan. Dan ayat yang ketujuh dikatakan melainkan telah mengosongkan dirinya. Kata mengosongkan dalam bahasa aslinya artinya ya keno. Nah ini maksudnya adalah dia menanggalkan ya sementara ya hal yang setara dengan Allah itu kehormatan dan kemuliaan. Dia menanggalkan sementara kehormatan dan kemuliaannya ketika dia menjadi manusia. Ya. Ada seorang dosen saya mengatakan itu seperti jubah. Ya, kita melihat Tuhan Yesus adalah Allah, ya, dan sebelum dia menjadi manusia dia penuh ya kemuliaan, dia penuh kehormatan. Ya, tetapi waktu dia memilih menjadi manusia, dia menanggalkan jubahnya atau artinya dia menanggalkan sementara kehormatan dan kemuliaan. Dia mengambil posisi yang paling rendah, dia menjadi seorang hamba, menjadi seorang manusia. Dan kita tahu dia begitu menderita, dihina, diejek, bahkan mati di atas kayu salib. Nah, jadi jelas kesetaraan dengan Allah yang tidak dipertahankan oleh Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia, yaitu dalam hal kehormatan dan kemuliaan saja. Bukan dalam hal hakikat atau nilai natur keilahian, bukan. Dan mengosongkan di sini artinya dia menanggalkan kehormatan dan kemuliaannya sementara saja ketika dia menjadi manusia. Nah, jadi dari mana kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah 100% memiliki natur ilahi dan 100% memiliki natur manusia? Kita melihat di kitab Kolose pasalnya yang ke-2 ayatnya yang ke-9. Nah, firman Tuhan mengatakan, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania ya, seluruh kepenuhan kealahan. Jadi jasmania itu adalah manusia dan kealahan, dan dikatakan seluruh kepenuhan. Jadi 100% ya adalah Allah dan 100% adalah manusia. Jadi Tuhan Yesus satu pribadi dan memiliki dua natur yang 100% ya adalah manusia dan 100% adalah Allah. Makanya dikatakan di sini ya berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi seluruh kepenuhan itu berarti tidak 80%, tidak 90%, tapi 100%. Ya, jadi 100% Tuhan Yesus memiliki natur manusia dan 100% Tuhan Yesus memiliki natur keilahian. Bukan relatif, ya, tapi 100%. Jelas perkataan firman Tuhan. Dan mengapa harus 100%? Karena Tuhan Yesus adalah pengantara satu-satunya bagi kita antara Allah dan manusia. Kita lihat dulu 1 Timotius. 1 Timotius, kitab 1 Timotius pasal yang 1 Timotius pasalnya yang kedua ayat yang ke-5. Sini dikatakan karena Allah itu Esa dan Esa pula dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, di sini dikatakan Allah itu Esa, maka pengantaranya itu hanya satu juga. Dan yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Nah, kalau dia hanya adalah manusia biasa saja, bagaimana dia bisa menjadi pengantara bagi kita dengan Allah? Ya. Karena dia bukan Allah. Ya.
dia hanya manusia biasa. Sebaliknya, kalau dia adalah Allah dan dia tidak pernah menjadi manusia, bagaimana dia bisa menjadi pengantara bagi kita? Karena dia dalam posisinya Allah saja, dia tidak pernah menjadi manusia. Maka untuk bisa menjadi pengantara yang sempurna antara Allah dan manusia, artinya apa? Dia adalah Allah juga, dan dia juga adalah manusia 100%. Ya, makanya dikatakan ya, dia adalah pengantara satu-satunya yang sempurna antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yaitu dia memiliki natur ilahi 100% dan dia memiliki natur manusia 100%. Ya, makanya dia menjadi pengantara, ya, penebus, juru selamat, pendamai bagi kita yang sempurna. Yaitu Tuhan Yesus satu pribadi memiliki dua natur. Allah 100%, manusia 100%. Jadi jelas ya, ajaran kebenaran firman Tuhan bukan relatif persennya, tapi jelas 100% memiliki natur ilahi, 100% memiliki natur manusia. Kiranya kita bisa mengerti firman Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.